Setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas rumah adat, begitupun Palembang dengan rumah limasnya. Tidak hanya keunikan dari segi arsitekturnya saja, tetapi nilai filosofinya patut untuk kita ketahui. Bukan tanpa alasan, Palembang merupakan kota tertua, mempunyai banyak peninggalan dan kebudayaan. Mungkin banyak orang yang belum mengetahui seluk-beluk rumah limas dan hanya melihat fotonya di uang kertas pecahan 10.000 saja. Perkenalkan, ini Pak Beni, edukator Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan, Bala Putradewa, dan saya Joni. Kami akan melihat lebih dalam sejarah rumah limas Palembang yang telah berumur ratusan tahun. Saya Beni Pramana Putra, di sini bertugas sebagai edukator atau pemandu Museum Negeri Sumatera Selatan. Jadi rumah limas ini adalah salah satu rumah tradisional masyarakat Sumatera Selatan ya, khususnya yang berada di wilayah hilir sungai atau iliran. Nah, secara geografi dan kebudayaan Sumatera Selatan ini terbagi atas dua, wilayah hulu dan wilayah hilir. Untuk rumah tradisional wilayah hilirnya ada 3, rumah limas, rumah cara gudang, dan rumah rakit ya. Nah, untuk sejarah rumah limas ini banyak sekali sih versinya terkait juga dengan penamaannya, kenapa dinamakan limas. Tapi satu yang sering kita pakai adalah bahwa rumah limas ini mulai masuk ya arsitekturnya ke wilayah Palembang itu seiring dengan migrasinya ini bangsawan Jawa ke Palembang dari kerajaan Jipang pada abad ke-16 Masehi. Jadi mereka ini salah satunya juga membawa arsitektur rumah limasan Jawa yang ketika dalam tanda kutip sampai ke Palembang ini disesuaikan arsitekturnya dengan kondisi Palembang yang sampai saat ini Palembang kan kita ketahui wilayah hilir sungai dan 53% wilayah Palembang itu masih rawa-rawa. Sehingga arsitekturnya itu disesuaikan dengan kondisi geografi Palembang. Jadi rumah limasan yang awalnya bukan jenis rumah panggung itu diadaptasi, dibangun dengan konsep rumah panggung. Tapi yang jelasnya adalah ciri khas rumah limas ini adalah yang pertama atapnya yang berbentuk limas dan arsitekturnya arsitektur rumah panggung. Jadi rumah limas ini banyak sekali ya aturan dalam hal pembangunannya ya, mulai dari mengumpulkan bahan. Jadi ada istilah ramuan kayu serumpun. Nah, itu maksudnya ketika kita ingin membangun rumah limas itu bahan yang digunakan itu harus jenis kayu yang sama dan dari satu hutan. Misalkan kita membutuhkan kayu untuk bangunan tiang, itu harus kayu unglen dan dari hutan yang sama. Ataukah untuk bagian dinding itu menggunakan kayu tembusu, sama konsepnya. Dan untuk rangka atap itu menggunakan kayu seru. Nah, kayu seru ini kenapa diletakkan di atap? Karena ada kepercayaan dari masyarakat Palembang bahwa jenis kayu ini nggak boleh dilangkah, makanya harus diletakkan di atap. Dan banyak sekali juga aturan-aturan lainnya, termasuk ketika menebang pohon itu yang paling unik itu jangan sampai berkeringat. Nah, itu maksudnya adalah lebih ke konsep gotong royong ya dalam skala besar. Dan ramuan-ramuan kayunya ini harus sempurna. Nggak boleh kita pakai kayu yang mati tegak, kayu yang dililit akar gitu kan. Bahkan ada satu bagian komponen rumah ini yang kita namakan kekijing ya. Itu kayunya nggak boleh bersambung, jadi harus dari satu pohon. Nah, untuk arsitektur rumah limas ini sendiri itu dia tidak menggunakan paku aslinya. Dia menggunakan pasak kayu dan pasak bambu. Ya. Fungsi secara struktur bangunan ya itu banyak. Nah, salah satu yang paling unik adalah ketika terjadi gempa ya. Nah, bangunan dengan pasak kayu dan pasak bambu ini dapat mengurangi dampak guncangan gempa itu tersendiri. Jadi karena masih ada space ya di antara rongga-rongga itu. Jadi ketika terjadi gempa di tempat rumah ini berada, getaran-getaran gempa itu akan dialihkan ke seluruh bangunan dan
menghindari rumah ini dari keruntuhan akibat gempa. Adanya penambahan unsur-unsur lokal ya, seperti kita lihat itu dari ornamen atap itu utamanya, itu kita lihat ada ornamen simbar di bagian tengah ya, dan ornamen tanduk kambing yang di ujung-ujung atap ya. Nah itu maknanya sebenarnya Islami. Ketika kita melihat ada ornamen tanduk kambing di ujung atap itu berjumlah 2, itu artinya Adam dan Hawa. Berjumlah 3 itu ada yang bilang matahari, bulan, dan bintang, ada yang bilang itu siklus kehidupan di kelahiran, pendewasaan, dan kematian gitu kan. Kalau 4 itu sahabat Rasulullah SAW, kalau 5 itu rukun Islam, dan 6 rukun iman. Yang menariknya gini, ornamen-ornamen hiasan atap itu sangat mirip dengan ornamen-ornamen hiasan atap pada candi. Kalau kita lihatlah ya, arsitekturnya Candi Bumi Ayu ya, itu kan ada kemuncak, ada antefix. Nah itulah yang kemungkinan diadaptasi bentuknya ke dalam arsitektur rumah limas, dan maknanya itu diadaptasi juga disesuaikan dengan makna Islam. Kemudian ciri khas di bagian dalam itu ada satu komponen bangunan yang kita sebut dengan gerobak leket. Gerobak leket ini sebenarnya dia tuh sekat dinding ya, cuman juga difungsikan sebagai lemari. Jadi gerobak leket ini, gerobak ya lemari, leket lengket, ini lemari yang lengket di dinding itu maksudnya. Banyak sih yang lain, cuman yang paling menonjol itu. Nah bagian rumah limas ini banyak sih versi pembagiannya, cuman kita bisa sebutkan rumah limas ini dibagi jadi 3 zona ya, zona luan, zona gegajah, dan zona buri. Nah zona luan itu termasuk di depan ini ada area tangga ya, kemudian ini daerah bengkilas bawah, kemudian ada bengkilas tengah ya. Nah untuk masuk ke zona gegajah itu, kalau kita lihat di rumah ini itu ada bengkilas pucuk namanya ya, tingkatan yang ketiga ya. Nah, itu di zona gegajah adalah zona inti dari rumah, di mana zona gegajah ini berada di bawah atap limas. Nah, arsitektur atap limas ini juga ada 2 ya. Kalau kita lihat ada bangunan limas itu atap limas. Nah, yang di bawahnya yang menurun itu disebut dengan istilah atap pisang sesikat. Nah, sedangkan di zona belakang itu disebut dengan zona buri ya. Kita lihat kan lantai rumah limas ini juga kan bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat itu sebenarnya secara struktural itu mengikuti memang bentuk atap yang menurun. Cuman memang sering kita dengar bahwa ini terkait dengan gelar kebangsawanan gitu ya, dimana suatu gelar bangsawan duduk di paling bawah, gelar yang lain duduk di bagian yang lebih tinggi, dan yang paling tinggi duduk yang di paling tinggi. Kalau bagi kami itu sebenarnya arahnya bukan ke sana, tapi ini adalah konsep tua muda lah kalau kata orang Palembang ya, dimana jadi kan rumah limas ini dulu sering digunakan untuk hajatan si pemilik rumah, termasuk juga upacara pernikahan ya. Nah, jadi ketika rumah ini sedang ada hajatan, itu ya seperti saat inilah kira-kira, dimana yang paling muda duduk di belakang, yang menengah duduk di bagian tengah, yang udah tua-tua duduk di bagian depan. Kalau sekarang, kalau di rumah limas ya seperti itu tingkatannya, yang paling muda di bawah, tingkatan kedua buat yang STW lah kira-kira ya, tengah tua, dan buat yang tua-tua itu duduk di tingkatan paling atas. Gitu sih sebenarnya, lebih ke adab tua muda aja kalau bagi kami. Jadi rumah ini kita sepakati sebagai rumah tradisional ya. Jadi rumah tempat tinggal ya. Dan memang dahulunya rumah-rumah limas ini memang dimiliki oleh kaum bangsawan. Nah, nanti ketika kita ketemu, kan saya bilang di awal tadi rumah limas ini rumah iliran ya. Jadi kok terkadang di daerah-daerah uluan tuh ada juga rumah limas. Kenapa? Nah itu ketika pejabat-pejabat dari Palembang ini pindah tugas lah kalau istilah sekarang ke wilayah sana, dia bangun rumah limas. Dinamakan lawang kipas karena memang ini 2 fungsi ya. Lawang kan artinya pintu ya. Jadi ketika ini dibuka, dia bisa jadi gulmat atau plafon seperti ini nih. Dan ketika dia ditutup, dia jadi dinding atau pintu. Nah ketika ini ditutup, akses masuknya dari sini pintunya, dari yang kita namakan sebagai lawang borotan, masuknya dari sini. Nah, dan canggihnya
desain dari lawang kipas ini adalah ketika dia ditutup ya, itu orang yang ada di luar itu tidak bisa mengidentifikasi yang mana pintunya. Jadi tampilan luarnya itu sama semua seperti yang ini, kayak dinding semua. Misalnya andai kata ini semuanya ditutup ke... Iya. Orang yang berada di bengkilas bawah ini itu nggak bisa mengidentifikasi pintunya yang mana. Yang jelas terlihat bentuk pintu itu adalah ketika kita berada di bagian dalam. Nah, ini teknologi anti maling kali kamu. Mungkin ini salah satu antisipasi untuk keamanan tadi. Iya, untuk keamanan. Kalau kamu nyebutnya teknologi anti maling ini. Jadi ketika orang mau masuk ke rumah, dia nggak akan tahu pintunya di mana. Karena kecuali pemilik rumah ya. Iya. Kecuali yang dari dalam, karena ini kan pintu ya. Nah, ketika pintu ini ketika lawang kipas ini diturunkan, itu tampilan dindingnya itu sama. Jadi ini dari sisi sini ini nggak ketahuan ada pintu di sini. Ini padahal pintunya ya? Iya. Cuman ada juga versi yang mengatakan bahwa lawang kipas ini akan dibuka pada pagi hari dan ditutup pada malam hari. Nah, pagar tenggalung ini versi lain menyebutkannya adalah lawang kerang. Karena lawang itu artinya pintu, kerang juga jarang-jarang. Ketika kita di luar tadi kan gelap, mau lihat ke dalam nggak bisa kelihatan kan. Kan ketika kita berada di dalam rumah itu terang, kita lihat keluar. Iya, sama kayak kaca riben fungsinya. Dan pagar tenggalung ini sendiri, kenapa hadir di arsitektur rumah limas, itu terkait dengan suatu peristiwa meninggalnya Raja Palembang yang ketika wafat itu bergelar Pangeran Sido ing Pasarean. Saya bilang tadi kan karena rumah limas ini rumah tradisional, jadi memang arsitekturnya, desainnya, fungsionalisasinya itu disesuaikan dengan keinginan si empunya atau yang punya rumah gitu kan ya. Nah, terkadang selain di dinding bagian yang ini, gerobak leket juga kita sering temukan di dinding yang sebelah sini nih. Nah, dan memang umumnya itu di gerobak leket ada di dinding sebelah sini. Ada di dinding sebelah sini. Yang menghadap ke depan ya? Iya, menghadap ke depan. Umumnya gitu. Oh, jadi gerobak ini jadi apa namanya tuh? Tembok ya? Iya. Kalau sekarang kan rumah-rumah minimalis tuh niru konsep ini sebenarnya. Kalau kita lihat rumah-rumah minimalis yang desain interiornya minimalis, dia ngambil konsep yang seperti ini. Jadi kan hemat tempat ya. Kayu sambung, harus kayu utuh. Ini? Iya, kekejeng. Dari sini sampai ke sana, Pak? Iya, utuh kayunya. Tidak bersambung. Dari sikok pohon, dari sebatang pohon. Dan ini baik panjangnya 27,5 meter. Ini? Iya. Dari sana sampai sana? Kalau kita ukur lebar rumah limas ya, 27,5. Ya dari sana sampai ke sana, tidak bersambung. Kalau yang situ belakang situ? Pahit? Inilah yang aslinya. Oh, Jadi 50-50 ya. Komponen rumah limas ini, bangunan aslinya, bahan-bahan aslinya itu 50% masih asli, saya jamin. Tapi sebenarnya kalau yang asli zaman dulu, ini ada dua, di sana satu kan? Nah, dia ini kekejeng ini fungsinya adalah pembatas antar tingkatan. Jadi di situ ada. Oh, yang itu juga? Harusnya, cuma sekarang udah diganti. Itu juga berarti tidak boleh bersambung. Tidak boleh bersambung. Bagian sana. Jadi setiap tingkatan itu ada kekejeng ya. Nah, tingkatan di dalam rumah limas ini tergantung dari luas atau panjangnya bangunannya. Jadi kalau untuk bangunan yang ini tingkatan lantainya 3. Kan kita juga ketemu ada yang tingkatan lantainya 4 gitu loh. Berarti ada yang lebih tinggi lagi, satu lagi berarti. Iya. Kalau di rumah belakang itu tingkatannya 4 malah. 4 tingkatan lantainya. Nah, ini kan pangking tengah ya. Pangking tengah ini karena kita terkait dengan pengembangan koleksi, jadi kita tampilkan konsep ketika di rumah ini sedang diadakan hajatan. Makanya ada pelaminan, ada timbangan pengantin, kan? Ini kamar pengantin Palembangnya. Nah, ini kamar utamanya lah atau pangking utama. Cuman ada ini bukan pangking, amben. Nah, seperti rumah di belakang itu konsepnya bukan pangking atau kamar, dia amben. Amben itu tidak berpintu. Lagi itu juga di bagian rumah yang belakang ya. Dibuka, ini bisa dipakai buat nyimpan barang, termasuk barang berharga. Jadi kan dilapisi apa seperti itu? Bentuknya kan sepele kayak tangga aja. Orang yang
berniat untuk mencuri nggak akan tahu di dalam sini ada barang berharga pasti kan. Nggak mungkin barang berharga ditaruh di sini gitu loh tekniknya. Sebenarnya ada adab ya masuk kamar. Jadi kalau kita lihat kan kenapa kok lantai kamar lebih tinggi dibandingkan dengan lantai rumah gitu kan ya. Nah ini terkait dengan kesucian. Jadi dimana kamar itu khususnya bagi perempuan itu tempat beribadah ya. Perempuan lebih bagus beribadah di rumah dibandingkan di masjid gitu kan ya untuk perempuan. Jadi kenapa lantai di kamar lebih tinggi dibandingkan lantai di luarnya, itu terkait untuk Kesucian kamar itu. terkait dengan tingkatan yang melambangkan kesucian. Jadi kita mengaji misalkan ya, Al-Quran diletakkan lebih tinggi dibandingkan lantai gitulah. Dan saya pernah mendapatkan cerita bahwa ada adabnya masuk kamar. Jadi nggak langsung ngelangkah aja. Jadi ada yang bilang kayak gini, duduk, muter badannya. Nah, baru masuk kamar. Itu ada adabnya. Langsung nyamping ke sana seperti itu ya. Iya. Ini zona buri ya. Jadi kalau dalam pembagian lain tuh ada zona umum, ya, ada zona privat. Nah, ada zona privat yang kayak gajah ini kan ya. Nah, ada area kotor lah kira-kira kan. Nah, jadi ini bagian buri ini sebenarnya sudah tidak utuh lagi. Karena seperti saya ceritakan sebelumnya bahwa Rumah Limas ini pernah difungsikan Belanda sebagai museum. Jadi ada beberapa perubahan pada arsitekturnya. Jadi ini termasuk zona buri. Kalau untuk ruangan ini kita sebutkan sebagai pedalon ya. Pedalon. Nah, seharusnya di sini ada tangga turun ke pawon dapur. Ya. Jadi pawon di bawah. Pawon umumnya di bawah. Ini Pak dulunya ya, pintunya ya. Nah, pikirkan ini dulunya pintunya. Turun ke bawah, pawon atau dapurnya ada di bawah. Nah, WC nggak ada. Nah, WC. Karena saya bilang konsep ululir tadi kan karena memang masyarakat Sumatera Selatan ini berbasis sungai, khususnya wilayah iliran ya. Nah, jadi begitupun dengan transportasi ya. Jadi dulu rumah-rumah limas ini dibangun vertikal, ngikutin bentuk sungainya dan menghadap ke sungai dulunya. Oh, menghadap ke sungai. Iya. Sampai dengan sekitar tahun 1933-an oleh pemerintah kolonial Belanda itu sungai-sungai ini banyak ditimbun dan dibikin jalan darat atau tembokan. Sejak itu juga orientasi masyarakat kita yang awalnya berbasis sungai berpindah ke orientasi darat. Jadi dulu mas, nak sanjo, nak pergi-pergi kita berperahu. Makanya mungkin pernah dengar ya, Palembang ini pernah dijuluki sebagai Venesia dari Timur atau Venice of the East ya. Karena memang wilayah kota Palembang khususnya itu dihadiri ratusan cucu cicitnya Sungai Musi. Anak Sungai Musi ada 8. Saya bilang cucu cicitnya Sungai Musi. Hingga akhirnya sungai-sungai itu banyak ditimbun dan dibikin jalan darat. Seperti misalnya Masjid Agung. Itu kan dulunya itu dikelilingi sungai. Sungai Tengkuru. Yang akhirnya sungai itu ditimbun jadi jalan yang kita kenal dengan Jalan Jenderal Sudirman. Itu dulu sungai. Jadi sejak 1930-an orientasi kita pindah ke darat. Begitupun juga dengan arah hadap rumah. Yang awalnya menghadap ke sungai itu berpindah menghadap ke darat. Walaupun sampai sekarang masih ada rumah-rumah yang menghadap ke sungai. Ada beberapa yang ke sungai, tetapi masih sudah banyak yang ke darat. Ke darat, iya. Jadi, maka WC-nya ada di pinggir sungai. Biasanya dibangun dalam bentuk jamban seperti itu. di depan Pak ya? Iya. Sebenarnya dia arah hadapnya ke sungai, cuman ada yang bilang rumah ini setengah di atas sungai, setengah di darat. Cuman kalau kita lihat ini sebagian besar tidak berada di atas air, tapi memang berada di pinggir-pinggir sungai, di atas tanah lah gitu ya. Dan untuk pembangunan kondisi, jadi saking sudah paham sekali dengan kondisi geografi ya. Jadi pembangunan rumah ini mas ada 2, tergantung dengan kondisi tanahnya. Jadi tiang itu kadang dilapisi papan di bawahnya. Ya, tergantung dengan
kondisi tanah tempat rumah itu dibangun. Ada istilah arsitekturnya. Di rumah ini sudah beberapa kali dipindahkan, Mas. Jadi dua rumah ini dua kepemilikan. Kalau yang pertama tadi itu dibangun tahun 1833 dan pemilik pertamanya adalah Pangeran Syarif Abdul Rahman Al-Habsyi, Pangeran Palembang keturunan Arab. Nah, ini dibangun tahun 1830, pemilik pertamanya adalah Pangeran Syarif Ali. Nah, untuk rumah Pangeran Syarif Abdul Rahman Al-Habsyi itu sempat berpindah tempat berapa kali dan berganti kepemilikan juga. Jadi dari Palembang, diperkirakan di kawasan Benteng Kota Besar dulu dibangunnya, kemudian dipindahkan ke SP Padang, dari SP Padang dipindahkan ke Dusun Talang Pangeran di Pemulutan, kemudian tahun 1932 dipindahkan ke Palembang lagi, diletakkan di belakang kantor wali kota sekarang. Nah, kemudian tahun 1933 rumah yang depan difungsikan sebagai museum oleh Belanda, dinamakan Museum Palembang Huis. Kemudian rumah Pangeran Syarif Ali ini juga dipindahkan di belakang rumah Syarif Abdul Rahman Al-Habsyi tadi, digabungkan menggunakan durlop ini. Jadi dua bangunan ini dulunya difungsikan sebagai museum oleh Belanda. Sampai dengan tahun 1985 kedua rumah ini dipindahkan ke sini. Kalau perpindahan itu karena jual beli, Pak, ya? Nah, kalau perpindahan dari Pangeran Syarif Abdul Rahman Al-Habsyi ke Pangeran Batun dulu ya, itu beliau adalah pesira dari marga SP Padang ya. Itu pembelian. Kemudian ketika dari Pangeran Batun ke Pangeran Punto yang di Pemulutan, itu dalam keadaan rumah ini sudah disita sama Belanda. Nah, kemudian pindahlah dia ke Talang Pangeran Pemulutan tadi. Nah, setelah Pangeran Punto meninggal, rumah ini juga disita sama Belanda, dibawa lagi ke Palembang. Nah, terus kenapa orang pakai kayu unglen yang saya bilang tadi? Kayu unglen itu punya keunikan, jadi semakin dia kena air semakin keras. Dan kayu itu saking kerasnya tidak bisa diukir. Kayu tembesu itu sebenarnya kayu keras ya, cuman dia bisa diukir. Oh, bisa diukir. Difungsikan Belanda sebagai ruang tata pamer museum. Jadi kamar-kamarnya sudah diubah ukurannya. Diprediksi waktu itu sebelum dimodifikasi Belanda tadi lebih besar sebenarnya, Pak, ya? Bisa jadi lebih besar. Karena ini kecil banget ini, Mas. Iya. Ya, termasuk ini kan kamar belakang ini kan disebut kaputren. Kamar anak bujang, kamar anak gadis lah bahasa sekarang itu kan ya. Harusnya lebih luas, seperti rumah yang di bagian depan tadi, setidaknya kan. Apalagi kalau kita lihat kan dia punya 4 tingkatan ya, Pak. Dan ruang gegajahnya saja ini lebih besar dibandingkan ruang gegajah yang rumah pertama tadi. Rumah ini sebenarnya berukuran lebih besar dan lebih panjang dibandingkan rumah yang depan tadi. Nah, gini, Pak, ada cerita menarik di Ukira Trawangan ini. Kalau kita lihat itu di tengahnya udah berbentuk mahkota, Pak, ya. Iya. Nah, ini aslinya dulunya berbentuk kaligrafi Muhammad Betangkup. Nah, kaligrafi Muhammad Betangkup itu jenis ukiran yang agak langka, Pak. Karena kita dapatkan itu baru di wilayah Sumatera Selatan sama di Siak. Cara mengidentifikasinya begini, Pak. Jadi kalau seandainya nanti Bapak ketemu sama rumah limas ya, yang ukir terawangannya ada kaligrafi Muhammad Betangkup, rumah itu pastilah berusia lebih dari 200 tahun. Karena sebelum adanya regulasi tadi. Iya. Nah, di Palembang ada 3, Pak. Di Musi Banyuasin itu ada di Desa Epil. Itu ada 1 yang masih ada kaligrafi Muhammad Betangkup. Tapi sudah masih milik orang pribadi, Bu? Milik masyarakat. Gitu, Pak, yang menariknya lagi gitu kan ya. Jadi ada semacam penanda ya. Kita nggak bahas tentang kebijakan Belanda. Kita bahas ini sebagai penanda. Dari rumah limas ini kita dapat belajar banyak bagaimana kehidupan yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Warisan leluhur yang harus kita jaga selamanya untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Martin Luther King Jr. pernah berkata, "Kita bukan pembuat sejarah, tetapi kita dibuat oleh sejarah."
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.